Halo, rekan-rekan pecinta tanaman dan hobi berkebun. Tahukah Anda bahwa salah memilih hari untuk menyemai saja bisa membuat hasil panen Anda berkurang hampir setengahnya? Kedengarannya menakutkan, bukan? Akhir Februari dan awal Maret adalah masa-masa krusial untuk membangun fondasi seluruh musim tanam kita. Disinilah saatnya kita menyemai benih-benih utama untuk dijadikan bibit. Agar kerja keras Anda tidak sia-sia dan setiap tunas tumbuh kuat serta sehat, saya telah menyiapkan rencana aksi yang sangat mendetail bagi Anda. Dalam video ini, kita akan membahas jadwal harian dari tanggal 20 Februari hingga 1 Maret. Anda akan mengetahui kapan posisi benda langit mendukung penanaman, dan kapan sebaiknya kita menyimpan benih sejenak untuk mengerjakan hal lain yang tak kalah penting. Saya berjanji, setelah menonton video ini, Anda akan memiliki kalender kerja yang jelas dan mudah dipahami, yang akan membantu Anda menghindari kesalahan dan mewujudkan panen impian. Jadi, silakan duduk dengan nyaman. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke tanggal-tanggal spesifik, mari kita bahas singkat mengapa hal ini sangat penting. Mengapa kita tidak bisa begitu saja menyemai benih di hari libur apapun yang kita mau? Jawabannya adalah bulan. Satelit bumi kita ini memberikan pengaruh besar pada seluruh zat cair di bumi, termasuk cairan atau nutrisi dalam tanaman. Saat bulan sedang dalam fase membesar, waxing moon, ia seolah menarik nutrisi ke atas, menuju daun dan buah. Sebaliknya, saat bulan mengecil, waning moon, seluruh energi tanaman akan turun ke bawah menuju akar. Selain itu, saat melintasi berbagai rasi bintang atau zodiak, bulan membawa karakteristik yang berbeda. Ada rasi bintang yang dianggap sangat subur, sehingga apapun yang ditanam saat itu akan tumbuh sangat pesat. Namun, ada juga yang dianggap mandul atau tidak subur, di mana pada hari-hari tersebut sebaiknya kita tidak menyentuh benih maupun akar tanaman. Memahami aturan sederhana ini bukanlah sebuah klinik atau sihir, melainkan teknik agrikultur yang sudah teruji selama berabad-abad. Ini adalah alat rahasia Anda untuk bekerja selaras dengan alam demi mendapatkan hasil yang maksimal. Itulah sebabnya kalender kita ini bukan sekadar daftar tanggal, melainkan asisten setia Anda dalam perjuangan meraih panen yang melimpah. Mari kita mulai maraton kita pada hari Selasa, tanggal 20 Februari. Di hari ini, posisi bulan berada dalam naungan zodiak Taurus. Dan tahukah Anda, Taurus adalah salah satu rasi bintang yang paling subur. Ini adalah hadiah istimewa bagi Anda yang berencana untuk mulai menanam. Bayangkan, di hari ini tanah menjadi sangat responsif dan siap menyerap setiap benih, memberikan energi maksimal bagi pertumbuhannya. Taurus membawa energi yang memperkuat akar dan membuat batang tanaman menjadi kokoh serta sehat. Jadi, apapun yang Anda tanam atau pindahkan hari ini memiliki peluang besar untuk tumbuh kuat dan menghasilkan panen yang melimpah. Energi hari ini benar-benar syarat dengan stabilitas dan pertumbuhan. Jadi, jangan terburu-buru. Lakukan segalanya dengan teliti. Periksa kualitas benih dan siapkan media tanam dengan sebaik-baiknya. Bisa dibilang 20 Februari adalah waktu yang tepat untuk membangun fondasi bagi hasil panen Anda nantinya. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena hari-hari seproduktif ini sangatlah langka dan berharga. Inilah saat yang ideal untuk menangani tanaman tahunan atau tanaman apapun yang Anda harapkan bisa berbunga indah dan berbuah lebat. Apa yang sebaiknya kita lakukan di tanggal 20 Februari nanti? Hari ini sangatlah cocok untuk menyemai benih tomat, terutama untuk varietas menengah dan yang masa panennya lama. Selain itu, ini adalah waktu yang ideal untuk menanam cabai, paprika, serta terung. Bibit yang disemai hari ini akan tumbuh dengan kokoh, tidak mudah kurus meninggi, dan memiliki sistem perakaran yang sangat kuat. Bagi Anda yang berencana menyemai kubis, khususnya brokoli atau kembang kol, lakukanlah tanpa ragu. Hari ini juga sangat baik untuk menanam berbagai jenis bunga,
baik semusim maupun tahunan. Bunga aster, marigold, dan petunia akan tumbuh sangat baik di bawah naungan rasi bintang Taurus. Selain menyemai, Anda juga bisa mulai merendam benih untuk proses penanaman selanjutnya. Namun, ada hal yang harus dihindari. Jangan menggemburkan tanah di area perakaran tanaman yang sedang tumbuh. Ada risiko akar akan terluka, dan pada hari ini, luka pada akar cenderung lebih lambat sembuh. Selain itu, kegiatan pemangkasan juga tidak disarankan. Saat ini, seluruh energi tanaman sedang terpusat pada pertumbuhan. Jadi biarkanlah proses itu berjalan alami. Fokuslah pada upaya menciptakan kehidupan baru melalui penanaman, dan hasilnya pasti akan memuaskan Anda. Inilah hari di mana setiap usaha yang Anda lakukan akan membuahkan hasil yang maksimal. Kita lanjut ke hari berikutnya, Rabu 21 Februari. Ada kabar gembira buat Anda. Bulan masih berada di zodiak Taurus yang subur. Ini artinya kita punya satu hari lagi yang sangat bagus untuk lanjut berkebun. Semua saran yang saya berikan untuk hari Selasa kemarin masih berlaku sepenuhnya. Jadi, kalau ada pekerjaan yang belum sempat selesai, hari ini adalah kesempatan emas untuk melanjutkannya. Energi hari ini tetap mendukung pertumbuhan, terutama untuk kekuatan akar. Inilah saat yang tepat untuk melakukan pemindahan bibit atau picking kalau ukurannya sudah pas. Jangan khawatir, tanaman akan lebih mudah beradaptasi dan cepat tumbuh di tempat barunya. Selain itu, sekarang adalah waktu terbaik untuk memberikan pupuk organik baik untuk tanaman hias maupun bibit yang mulai butuh nutrisi. Dijamin, nutrisinya akan terserap dengan sangat efektif. Hari ini juga asik sekali untuk mengolah tanah. Anda bisa mulai menyiapkan media tanam, mengayak tanah, atau mencampurnya dengan perlit dan permikulit agar lebih gembur. Kuncinya satu, lakukan semuanya dengan santai dan nikmati setiap prosesnya. Taurus tidak suka terburu-buru. Bayangkan Anda bukan sekadar bekerja, tapi sedang menciptakan hunian yang sempurna bagi tanaman kesayangan Anda nanti. Mari kita bahas lebih detail agenda berkebun untuk tanggal 21 Februari. Sama seperti kemarin, hari ini sangat ideal untuk menyemai benih sayuran. Jika Anda menginginkan hasil panen yang melimpah, Anda bisa mulai menyemai tomat, cabai, dan timun, baik untuk di rumah kaca maupun di area jendela. Bagi yang belum sempat menyemai bibit bawang prei, sekaranglah saat yang paling tepat. Selain itu, Anda juga bisa mulai menanam kubis varietas dini. Hari ini juga sangat baik untuk menanam bunga jenis umbi, seperti begonia. Jika Anda memiliki rumah kaca dengan pemanas, cobalah tanam lobak awal agar mendapatkan hasil yang renyah dan segar. Selain itu, hari Rabu di bawah naungan zodiak Taurus ini adalah waktu yang pas untuk menyiram tanaman. Tanaman akan menyerap air dengan sangat efisien dan mendistribusikannya secara merata ke seluruh bagian. Namun, tetap perhatikan dosisnya. Jangan sampai tanah terlalu becek atau menggenang, karena itu tetap tidak baik bagi tanaman. Satu hal yang perlu dihindari hari ini adalah memperbanyak tanaman dengan cara membagi akar. Meskipun energi Taurus mendukung pertumbuhan akar, risiko cedera pada akar sangat tinggi hari ini. Sebaiknya tunda dulu kegiatan ini sampai memasuki fase bulan susut. Di luar itu, semuanya aman. Manfaatkan hari yang produktif ini semaksimal mungkin. Hari Kamis, tanggal 22 Februari, suasana akan sedikit berubah. Fase bulan yang sedang membesar kini memasuki zodiak Gemini. Gemini adalah elemen udara yang dikenal kurang produktif bagi tanaman. Bahkan, beberapa astrolog menyebutnya sebagai fase yang kurang subur. Lalu, apa artinya bagi kita? Ini adalah pertanda untuk menunda kegiatan menyemai atau memindahkan tanaman. Benih yang ditanam pada hari ini mungkin tetap akan tumbuh, tapi kemungkinan besar hasilnya tidak akan maksimal. Tanaman cenderung menjadi lemah, berbatang tipis, dan memiliki sistem perakaran yang rapuh.
Akibatnya, tanaman akan lebih mudah terserang penyakit dan sulit memberikan hasil panen yang memuaskan. Energi Gemini itu ringan dan dinamis, sehingga kurang mendukung proses penguatan akar maupun pertumbuhan bobot tanaman. Jadi, prinsip utama untuk hari ini dan esok adalah jangan dipaksakan. Simpan dulu benih dan alat penyiram Anda sejenak. Tapi jangan salah, bukan berarti Anda tidak bisa melakukan apapun di kebun. Justru, momen seperti ini adalah kesempatan emas untuk mengerjakan hal-hal yang sering terabaikan di tengah sibuknya musim tanam. Gunakan waktu ini untuk perawatan rutin, pencegahan hama, atau menyusun rencana ke depan. Jangan berkecil hati jika kegiatan menanam harus terhenti sejenak, karena dalam berkebun setiap tahapan itu penting, bukan hanya soal menanam saja. Apa saja sih kegiatan yang sebaiknya dilakukan pada tanggal 22 Februari, tepat di bawah naungan rasi bintang Gemini? Pertama, ini adalah waktu yang paling pas untuk membasmi hama dan penyakit tanaman. Coba cek bibit serta tanaman hias kalian di rumah. Kalau terlihat ada tanda-tanda tamu tak diundang atau gejala penyakit, jangan ragu untuk langsung melakukan pengobatan. Di hari ini, tanaman tidak terlalu sensitif terhadap bahan kimia, sehingga hasilnya akan jauh lebih maksimal. Kedua, hari ini juga sangat bagus untuk menggemburkan tanah yang kering. Karena adanya pengaruh elemen udara, tanah menjadi lebih mudah menyerap oksigen, dan ini sangat baik untuk kesehatan akar. Kalian bisa mulai dengan menggemburkan lapisan atas tanah di wadah semai secara perlahan. Ketiga, waktunya menyeleksi tunas yang baru tumbuh. Jika bibit tumbuh terlalu rapat, sekaranglah saat yang tepat untuk mencabut tunas yang lemah agar tanaman yang kuat punya ruang lebih untuk berkembang. Selain itu, hari ini juga cocok untuk memasang tiang penyangga atau mengikat tanaman yang sudah mulai tinggi. Kalian juga bisa mulai merapikan bentuk dahan pada tanaman jeruk atau tanaman hias lainnya. Namun, sebaiknya batasi kegiatan menyiram hari ini. Saat ini, akar kurang optimal dalam menyerap kelembapan, jadi ada risiko tanaman akan terlalu basah jika terus disiram. Cukup berikan air pada tanaman yang memang benar-benar terlihat membutuhkannya saja. Jumat 23 Februari. Bulan masih melanjutkan perjalanannya di rasi Gemini. Artinya, saran dari hari sebelumnya masih sangat relevan. Kita masih belum disarankan untuk menyemai, menanam, ataupun memindah tanam. Lebih baik isi hari ini dengan aktivitas ringan yang tidak menguras banyak tenaga. Karena Gemini menaungi aspek komunikasi dan informasi, ini adalah waktu yang sangat tepat untuk memperdalam ilmu. Anda bisa membaca literatur berkebun, menonton video tutorial, atau sekadar menyusun kembali rencana tanam untuk musim semi nanti. Coba periksa kembali daftar kebutuhan Anda. Mungkin ada benih atau pupuk khusus yang selama ini terlupa. Nah, hari ini adalah waktu yang sempurna untuk pergi ke toko tanaman atau garden center. Biasanya, barang-barang yang dibeli saat bulan berada di Gemini akan sangat memuaskan dan tepat seperti yang Anda cari. Jika ingin menyentuh tanaman, fokuslah pada tanaman merambat atau jenis liana dalam ruangan. Anda bisa mulai mengarahkan arah tumbuhnya atau memasang tiang penyangga baru. Merawat bunga juga sangat disarankan, terutama untuk jenis yang tidak butuh banyak air. Cukup bersihkan bunga yang sudah layu atau daun-daun yang mulai kering. Jadikan hari ini sebagai momen untuk menjaga kebersihan dan kerapian, baik di ambang jendela maupun di rak-rak tempat pembibitan Anda. Mari kita ulas kembali apa saja yang bisa dan harus dilakukan pada tanggal 23 Februari ini. Fokus utama kita adalah merawat bagian luar tanaman serta lingkungan di sekitarnya. Jika memang dibutuhkan, silakan lanjutkan upaya pembasmian hama. Lakukan juga pembersihan rutin. Petik dan buang semua daun yang sudah kuning atau kering, baik pada bibit maupun tanaman hias di dalam ruangan. Selain mempercantik tampilan, ini adalah langkah pencegahan agar tanaman tidak terserang jamur.
Anda juga disarankan untuk memangkas bagian pucuk pada bibit yang tumbuh terlalu tinggi guna merangsang pertumbuhan tunas samping. Hal ini sangat penting, terutama untuk tanaman seperti petunia dan lobelia. Jika cuaca mendukung, Anda bisa mulai bekerja di area kebun. Misalnya, bersihkan sisa-sisa salju yang menempel di dahan pohon buah atau cemara agar dahan tersebut tidak patah terbebani. Periksa juga kondisi pelindung tanaman mawar serta tanaman menahun lainnya. Di dalam rumah kaca, Anda bisa mulai mencicil persiapan lahan untuk musim tanam mendatang. Namun ingat, menyiram dan memberi pupuk tetap belum dianjurkan untuk saat ini. Biarkan tanaman Anda beristirahat sejenak. Pahami bahwa perawatan yang tepat di hari-hari kosong seperti ini tidak kalah pentingnya dengan saat kita menanam di hari-hari yang subur. Ini semua adalah bagian dari strategi besar menuju hasil panen yang melimpah. Halo teman-teman, ada informasi penting nih. Hari Sabtu tanggal 24 Februari besok adalah momen yang spesial karena bertepatan dengan bulan purnama. Energi di hari ini sangat luar biasa kuat, jadi kita perlu lebih bijak menyikapinya. Bagi para pecinta tanaman atau Anda yang hobi berkebun, ada saran penting. Di hari bulan purnama, termasuk sehari sebelum dan sesudahnya, sangat tidak disarankan untuk melakukan aktivitas yang bisa melukai tanaman. Ini artinya, hindari dulu menanam benih, memindahkan bibit, memangkas, atau melakukan penyetekan. Pada fase ini, tanaman berada dalam kondisi yang sangat sensitif. Cairan nutrisi sedang naik dan berkumpul di bagian atas dengan tekanan tinggi, sementara bagian akar justru sedang dalam kondisi paling lemah. Bisa dibilang, ini adalah puncak siklus energi bulan yang memberikan tekanan tersendiri bagi makhluk hidup. Tugas kita adalah tidak menambah beban stres bagi tanaman. Biarkan mereka melewati fase ini dengan tenang. Jadi, saran terbaik untuk tanggal 24 Februari nanti adalah istirahat sejenak. Berikan waktu libur untuk diri sendiri dan juga tanaman kesayangan Anda. Gunakan waktu ini untuk bersantai, membuat rencana, atau melakukan hal lain di luar urusan kebun. Inilah saat yang tepat untuk mengumpulkan energi sebelum memulai langkah penting berikutnya. Tapi, bagaimana kalau tangan sudah gatal ingin melakukan sesuatu? Apa benar saat bulan purnama sama sekali tidak ada pekerjaan bagi pekebun? Tentu saja ada. Meski kita sebaiknya tidak menyentuh tanamannya langsung, masih banyak hal bermanfaat yang bisa dilakukan. Pertama, ini adalah waktu paling pas untuk menyiangi gulma. Rumput liar yang dicabut saat bulan purnama biasanya bakal lama sekali tumbuh kembali karena sistem akarnya sedang lemah, sehingga lebih mudah dibersihkan. Kalau Anda punya tanaman di dalam rumah kaca, Anda bisa fokus bersih-bersih di sana. Kedua, ini saat yang bagus untuk memberi nutrisi, terutama pupuk daun. Nutrisi yang disemprotkan ke daun akan terserap jauh lebih cepat dan efektif. Tapi ingat, tetap hati-hati dengan dosisnya, ya. Ketiga, Anda bisa mulai mengumpulkan benih jika ada buah yang sudah matang, seperti pada tanaman cabai di pot. Konon, benih yang dipanen saat bulan purnama menyimpan energi maksimal dan akan menghasilkan panen yang luar biasa nantinya. Selain itu, Anda bisa memanfaatkan waktu untuk mengecek stok kebutuhan kebun, seperti memeriksa masa kedaluarsa benih, pupuk, atau cairan pelindung tanaman. Aturan utamanya sederhana, jangan memangkas, jangan menanam, dan jangan pindah tanam. Dengan mengikuti aturan ini, kesehatan tanaman Anda akan tetap terjaga. Memasuki hari Minggu, 25 Februari. Fase bulan purnama sudah berlalu dan kini bulan mulai memudar. Saat ini, bulan berpindah ke zodiak Cancer, salah satu rasi bintang elemen air yang paling subur dan membawa energi positif. Tentu saja, ini adalah kabar baik. Fase bulan memudar di rasi Cancer adalah momen emas untuk jenis pekerjaan tertentu. Seperti yang kita ketahui, saat bulan mulai mengecil, seluruh energi dan nutrisi tanaman akan mengalir turun menuju akar.
Artinya, inilah saat yang paling tepat untuk fokus pada segala hal yang berhubungan dengan sistem perakaran. Tanaman yang ditanam pada hari ini akan memiliki akar yang sangat kuat dan berkembang pesat, meskipun secara fisik mungkin akan tumbuh lebih pendek dan kokoh. Hasil panennya pun akan melimpah dan terasa sangat lezat. Namun, perlu diingat bahwa hasilnya mungkin kurang cocok untuk disimpan dalam waktu yang lama atau dijadikan bibit kembali. Karena rasi Cancer sangat menyukai unsur air, tanaman Anda membutuhkan penyiraman yang melimpah hari ini. Pastikan tanahnya benar-benar lembab. Sekaranglah waktunya untuk memberikan asupan air yang cukup bagi bibit maupun tanaman hias Anda. Mereka akan menyerap kelembapan ini dengan baik dan mengarahkannya untuk memperkuat sistem akar yang menjadi fokus utama pertumbuhan mereka saat ini. Apa rencana kita untuk tanggal 25 Februari nanti? Pertama, ini adalah salah satu waktu terbaik untuk memindahkan bibit atau melakukan proses pindah tanam. Sistem perakaran tidak akan stres saat dipindah dan akan sangat cepat beradaptasi dengan media tanam yang baru. Kedua, ini saat yang sangat pas untuk menyemai tomat varietas pendek. Tanaman akan tumbuh kokoh dan menghasilkan panen yang melimpah. Anda juga bisa mulai menyemai seledri akar dan bawang prei. Jika Anda memiliki rumah kaca yang hangat, sekaranglah waktu ideal untuk menanam sayuran umbi-umbian seperti lobak, wortel, dan beet agar hasilnya segar, renyah, dan berukuran besar. Selain itu, hari ini sangat bagus untuk memberikan pupuk organik langsung ke bagian akar. Nutrisinya akan terserap dengan cepat dan lebih efektif. Anda juga bisa merendam benih, terutama yang memiliki kulit keras. Di bawah pengaruh zodiak Cancer, benih akan lebih cepat menyerap air dan segera bertunas. Namun, ada beberapa hal yang perlu dihindari. Sebaiknya, jangan menggunakan bahan kimia pelindung tanaman, karena saat ini tanaman sedang sangat sensitif dan berisiko mengalami kerusakan. Terakhir, hindari menanam tanaman yang tumbuh tinggi, karena ada kemungkinan batangnya akan tumbuh lemah dan mudah patah. Senin, 26 Februari, energi bulan kembali bergeser. Bulan yang kian memudar kini memasuki rasi Leo, sang elemen api yang bersifat kering. Dalam dunia berkebun, Leo dikenal sebagai tanda yang kurang subur, sehingga inilah saatnya bagi kita untuk mengistirahatkan tangan dari urusan tanam-menanam. Segala aktivitas seperti menyemai benih, memindahkan bibit, atau melakukan stek sebaiknya dihentikan sementara. Tanaman yang dipaksakan tumbuh di bawah pengaruh Leo cenderung kekurangan cairan, sulit berkembang, dan biasanya tidak memberikan hasil panen yang memuaskan. Meskipun energi Leo sangat kreatif dan penuh semangat, energi ini kurang mendukung pertumbuhan tanaman yang hijau dan rimbun. Selama 2 hari ke depan, mari kita alihkan fokus ke tugas-tugas penting lainnya. Jangan merasa waktu Anda terbuang percuma. Sebaliknya, gunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan pekerjaan yang sempat tertunda dan biarkan tanaman Anda bernapas sejenak. Kunci dari kebun yang sehat dan harmonis adalah keseimbangan antara waktu bekerja dan waktu jeda yang tepat. Ingatlah, seorang pekebun sejati bukan sekadar menanam, tetapi juga seorang ahli strategi yang mampu menyelaraskan kegiatannya dengan irama alam. Nah, kira-kira apa saja kegiatan produktif yang bisa kita lakukan pada tanggal 26 Februari saat posisi bulan berada di rasi Leo? Meskipun hari ini tergolong waktu yang kurang subur untuk menanam, sebenarnya ada banyak pekerjaan kebun yang bisa kita selesaikan dengan maksimal. Pertama, ini adalah waktu yang sangat tepat untuk membasmi gulma atau rumput liar. Sama seperti saat bulan purnama, rumput liar yang dicabut di periode kering seperti ini akan jauh lebih lama tumbuh kembalinya. Kedua, Anda bisa fokus untuk membasmi hama, terutama jenis hama yang bersarang di dalam tanah. Ketiga, momen ini sangat pas untuk mempersiapkan bedengan di dalam rumah kaca atau greenhouse. Anda bisa mulai mencangkul tanah,
mencampurkan kompos atau humus, serta merapikan bentuk bedengannya. Intinya, kita tidak menyentuh tanamannya dulu, melainkan fokus menyiapkan calon rumah mereka agar siap pakai. Selain itu, sekarang adalah waktu yang ideal untuk mengecek dan mengasah peralatan berkebun. Coba periksa gunting dahan, cangkul, hingga skop Anda. Jika ada yang rusak atau perlu diganti, lebih baik segera ditangani sekarang, agar saat musim tanam tiba nanti, semua peralatan sudah siap tempur. Anda juga bisa mulai merancang desain taman bunga atau mengatur tata letak sayuran di bedengan. Karena Leo adalah zodiak yang penuh kreativitas, energi ini akan membantu Anda menemukan ide-ide penataan yang cantik dan unik. Namun perlu diingat, untuk hari ini sangat disarankan untuk tidak melakukan penyiraman maupun pemberian pupuk tambahan sama sekali. Hari ini, Selasa 27 Februari, bulan masih dalam fase susut dan berada di bawah pengaruh rasi Leo. Ini artinya, anjuran dari hari Senin kemarin masih tetap berlaku. Kita masih harus menunda kegiatan menanam. Hari ini dianggap sebagai waktu yang kering dan kurang subur. Jadi, hindari menyentuh benih maupun akar tanaman. Alihkan fokus Anda untuk berbenah. Anda bisa mengelap debu di rak bibit, mencuci nampan semai, atau memeriksa kondisi lampu tambahan. Ingat, kebersihan adalah kunci kesehatan. Tidak hanya bagi kita, tapi juga bagi tanaman. Rak yang bersih dari debu akan memaksimalkan fotosintesis, sedangkan nampan yang higienis dapat mencegah serangan jamur. Selain itu, hari ini sangat tepat untuk melengkapi stok benih, media tanam, atau pupuk. Coba tinjau kembali rencana tanam Anda. Apakah semuanya sudah siap? Mungkin Anda perlu membeli vitamin tambahan atau obat pelindung tanaman. Mumpung belum terlalu sibuk, Anda bisa memilih perlengkapan dengan lebih tenang. Perencanaan yang matang sekarang akan menghemat banyak waktu dan tenaga saat puncak musim tanam tiba nanti. Apalagi yang bisa kita kerjakan pada tanggal 27 Februari nanti? Jika cuaca mendukung dan sisa-sisa salju di halaman Anda sudah mencair, ini adalah waktu yang tepat untuk bersih-bersih kebun. Kumpulkan daun-daun kering dan bersihkan sampah yang menumpuk selama musim dingin. Anda juga bisa melakukan pemangkasan rutin pada pohon dan semak dengan membuang dahan yang kering, patah, atau terserang penyakit. Meskipun rasi bintang Leo dikenal kurang subur untuk urusan tanam-menanam, waktu ini justru sangat cocok untuk pemangkasan. Luka pada batang pohon akan lebih cepat kering, sehingga risiko infeksi pun sangat minim. Di dalam rumah kaca, Anda bisa melanjutkan persiapan tanah. Bagi Anda yang menanam bibit untuk dijual atau sekadar ingin semuanya tertata rapi, mulailah menyiapkan dan memberi label pada wadah semai. Selain itu, ini saat yang bagus untuk mengoleskan cairan antiseptik pada struktur kayu di rumah kaca atau bedengan Anda. Intinya, selalu ada banyak pekerjaan yang bisa dilakukan meski bukan waktunya menanam. Yang terpenting adalah menentukan skala prioritas. Dan ingat, jangan menyiram tanaman. Di hari-hari Leo yang cenderung kering, air tidak akan terserap dengan baik dan justru bisa memicu pembusukan akar. Sabar ya, teman-teman. Hari-hari subur akan segera kembali. Nah, di hari Rabu, 28 Februari ini, penantian kita akhirnya membuahkan hasil. Bulan yang mulai mengecil kini memasuki rasi Virgo. Sebagai elemen tanah, Virgo dikenal dengan energinya yang sangat teliti, rapi, dan penuh perhatian pada detail. Meski tingkat kesuburannya tergolong sedang, rasi ini sangat sempurna untuk pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan. Inilah saat keemasan bagi Anda yang ingin melakukan proses pindah tanam atau menyapih bibit ke wadah yang lebih besar. Tanaman yang dipindahkan di bawah pengaruh Virgo biasanya akan tumbuh sangat kuat, cepat beradaptasi, dan minim risiko layu. Akar tanaman pun akan tetap aman dan tidak mudah stres saat proses pemindahan. Jadi, jika bibit tomat, cabai, atau bunga
Anda sudah siap dipindahkan ke pot masing-masing. Tanggal 28 dan 29 Februari adalah waktu yang paling tepat. Selain itu, Virgo juga sangat bersahabat dengan tanaman hias. Ini adalah momen terbaik untuk merawat bunga-bunga di rumah, terutama untuk urusan ganti pot atau memisahkan rumpun tanaman. Semuanya akan berjalan lancar dan tanaman Anda akan tetap sehat. Jangan lupa, hari ini juga sangat baik untuk menyiram dan memberikan pupuk agar tanaman tumbuh maksimal. Apalagi yang bisa dan perlu dilakukan pada tanggal 28 Februari? Virgo adalah zodiak yang penuh ketelitian, jadi ini waktu yang sangat tepat untuk menata tanaman. Anda bisa mulai melakukan pemangkasan pucuk atau pincing pada bibit agar tumbuh lebih rimbun. Bagi yang menanam tomat di dalam ruangan, sekarang saat yang pas untuk membuang tunas airnya. Hari ini juga sangat ideal untuk menyemai bunga semusim, terutama jenis yang lebih menonjolkan keindahan daun dan bentuknya yang unik. Selain itu, Anda bisa mencoba menanam sayuran seperti adas atau dill di ambang jendela. Tanaman ini akan tumbuh sehat dan aromanya pun lebih kuat. Segala jenis pekerjaan tanah juga sangat disarankan, mulai dari menyiapkan bedengan hingga meracik media tanam yang kaya nutrisi. Jika persemaian mulai terlihat padat, lakukanlah penjarangan. Hari ini, Anda bisa dengan mudah mencabut bibit yang berlebih tanpa merusak akar tanaman di sekitarnya. Namun, ada satu hal yang sebaiknya dihindari, yaitu merendam benih. Konon, di bawah pengaruh Virgo, benih kurang maksimal dalam menyerap air sehingga butuh waktu lebih lama untuk berkecambah. Sebaiknya, tunda dulu kegiatan ini sampai masuk ke periode zodiak elemen air. Selebihnya, ini adalah hari yang sangat produktif dan bermanfaat, khususnya bagi Anda yang mencintai kerapian dan keteraturan dalam berkebun. Kamis, 29 Februari, sebuah hari istimewa yang hanya muncul 4 tahun sekali. Kabar baiknya, posisi bulan saat ini masih berada di zodiak Virgo. Ini artinya kita punya kesempatan ekstra untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi. Jika kemarin Anda belum sempat memindahkan atau menata bibit, hari inilah waktu yang tepat untuk menuntaskannya. Semua saran untuk zodiak Virgo masih berlaku. Momen ini sangat ideal untuk pindah tanam, memisahkan rumpun, atau sekadar merawat koleksi tanaman hias di dalam rumah. Anda juga bisa lanjut menyemai bunga semusim, khususnya jenis tanaman gantung dan penutup tanah. Mereka akan berakar dengan kuat dan tumbuh dengan subur. Selain itu, hari ini sangat baik untuk pemberian pupuk mineral karena nutrisinya akan terserap oleh tanaman secara maksimal. Coba perhatikan bibit-bibit Anda, mungkin ada yang sudah perlu disiram. Di bawah pengaruh Virgo, tanaman sangat efisien dalam menyerap air, namun pastikan untuk tidak menyiram secara berlebihan. Terakhir, manfaatkan energi hari ini untuk berbenah. Rapikan letak pot dan beri label pada setiap tanaman agar lebih terorganisir. Ingat, ketelitian dan sistem yang rapi adalah kunci sukses dalam berkebun di bawah naungan Virgo. Akhirnya, kita sampai di hari pertama, bulan Maret, tepat di hari Jumat. Meskipun bulan masih dalam fase memudar, ia sudah bersiap untuk pindah ke zodiak berikutnya. Di pagi hari, pengaruh Virgo masih terasa kuat, jadi manfaatkan waktu ini untuk segera menyelesaikan repotting atau pindah tanam tanaman hias Anda. Namun, saat memasuki sore hari, bulan akan beralih ke zodiak Libra. Libra sendiri adalah simbol elemen udara dengan tingkat kesuburan yang sedang. Dalam fase bulan yang mengecil ini, momennya sangat pas untuk menanam tanaman jenis umbi-umbian. Jika Anda memiliki rumah kaca yang hangat, Anda bisa mulai menyemai lobak atau wortel agar bisa panen lebih awal. Selain itu, ini juga waktu yang tepat untuk menanam bawang daun. Karena Libra sangat menyukai bunga, jangan lewatkan kesempatan untuk merawat tanaman hias jenis umbi, seperti mulai menyemai dahlia atau gladiol agar segera bertunas. Menariknya,
Tanaman yang ditanam saat bulan berada di bawah pengaruh Libra cenderung lebih tangguh terhadap serangan hama dan penyakit. Hari ini juga menjadi waktu yang ideal untuk menyiram serta memberi pupuk pada tanaman Anda. Secara keseluruhan, tanggal 1 Maret ini adalah hari transisi yang membuka peluang baru sekaligus menandai dimulainya siklus berkebun yang lebih segar. Ini adalah penutup yang sempurna untuk maraton berkebun kita kali ini. Nah, itulah tadi gambaran betapa produktifnya pekan ini bagi kita para pekebun yang teliti. Mari kita rangkum poin-poin pentingnya. Kita sudah tahu kalau tanggal 20 dan 21 Februari di bawah naungan zodiak Taurus adalah waktu paling pas buat menyemai tomat, cabai, dan terung. Sedangkan untuk urusan pindah tanam atau repotting, tanggal 25, 28, dan 29 Februari adalah waktu yang sangat ideal. Namun, saat bulan berada di zodiak Gemini dan Leo, serta saat bulan purnama, itu waktunya kita membiarkan tanaman beristirahat sejenak sambil kita menyelesaikan urusan penting lainnya. Jadi, bisa kita lihat ya, dalam kalender lunar itu sebenarnya tidak ada hari yang buruk. Yang ada hanyalah waktu yang tepat untuk jenis pekerjaan yang berbeda. Rahasianya cuma satu, pengetahuan dan perencanaan. Dengan mengikuti aturan sederhana ini, kita bekerja selaras dengan alam, dan alam pun akan membalasnya dengan hasil panen yang melimpah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya harap informasi tadi bermanfaat dan membantu teman-teman mendapatkan bibit yang tumbuh kuat dan sehat. Pastikan kalian subscribe agar tidak ketinggalan kalender berkebun lengkap untuk bulan Maret nanti. Klik like juga ya kalau kalian suka dengan format video seperti ini. Sekarang saya ingin tahu, apa rencana kegiatan berkebun kalian dalam waktu dekat ini? Yuk, ceritakan rencana kalian di kolom komentar. Saya sangat ingin membacanya. Sukses selalu buat kebun kalian dan sampai jumpa di video berikutnya.